Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man walahu, amma ba'd. Insyaallah kita berniat di masjid ini bertaqarrub kepada Allah supaya menjadi amal i'tikaf. Dan dalam berita hadis sahih bahwa orang yang berkumpul di masjid di rumah Allah mempelajari ajaran Allah, Allah berikan kepada mereka sakinah dan rahmah, disertakan dengan mereka para malaikat, dan disebut-sebut mereka di sisi Allah dengan kebaikan. Kita sekarang di ahad yang keempat dalam tadabbur ayat Al-Quran dari surah An-Nisa, yang di bulan lalu kita sudah selesaikan hingga ayat yang membahas tentang pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain, baik dengan pembunuhan berencana atau tidak terencana. Dan sudah dibahas tentang diat-diatnya, dan juga ada ayat di 94 bahwa hati-hati terkait tentang kehormatan nyawa orang, bahwa ditabayyun dulu sebelum melakukan tindakan meskipun dalam kondisi perang. Dan itu diingatkan di ayat 94 bahwa jangan karena kecurigaan orang terhadap orang, dia mungkin mencari aman itu mengucapkan salam, tetapi langsung diambil keputusan menyerang orang tersebut. Nah, kasus-kasus itu dalam pengamalannya kepada kita pun sekarang wajib tabayyun sebelum mengambil tindakan. Apalagi terkait kasus tadi, orang itu tidak melawan, orang itu tidak menyerang, lalu disergap dan orang itu tewas. Ternyata dia bukan musuh, dia tidak ada maksud memerangi, dia tapi tewas sudah. Nah, kasus itu orang memang para sahabat yang melakukan tindakan itu pun tidak divonis sebagai pembunuhan berencana, tapi tetap kasus itu masuk dalam ranah pembunuhan tidak terencana, karena dalam pikiran mereka ini musuh. Cuma kesalahannya tidak tabayyun. Nah, tindakan tidak tabayyun inilah yang diajarkan di ayat 95. Jangan lagi setelah itu, jangan lagi terjadi tindakan seperti itu. Ditabayyun dulu. Nah, ayat kita yang berikutnya ini ayat 95. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Ayat 95 dari surah An-Nisa, Allah berfirman bahwa la yastawil qa'idun minal mu'minin ghairul dharar wal mujahidun fi sabilillah. Tidak sama, narasinya dimulai dengan tidak sama, berarti ada dua yang mau dibandingkan. Siapa itu al-qa'idun minal mu'min? Al-qa'idun awal artinya orang yang duduk maksudnya itu sebuah dia tidak ikut jihad.
tidak ikut jihad. Ghairu ulil doror, bukan orang yang karena ada doror itu tidak memiliki halangan. Jadi qaid minal mu'minin al-mujahidun, tidak sama mereka dengan mujahidun, tidak sama dengan yang ikut terjun ke medan perang, yang ikut mengorbankan harta dan mempertaruhkan harta dan nyawa mereka. Nah, tidak sama. Narasi tidak sama itu berarti ayat ini pun sekaligus menegaskan bahwa ikut berperang itu bukan fardu ain. Bukan fardu ain. Secara hukumnya itu fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu ada batas kecukupannya. Sebelum kecukupannya terpenuhi, maka kewajiban ditanggung bersama. Jadi kalau tidak dipenuhi masih kewajiban bersama. Jadi itu menjadi tanggung jawab bersama. Dan inilah yang diamalkan oleh kita kaum muslimin, bukan fardu ain. Kalau fardu ain itu kewajiban individu. Kalau fardu kifayah kewajiban bersama. Harus semuanya enggak turun ke lapangan, enggak. Berapa secukup yang dibutuhkan. Nah, manusia lebih tahu tentang urusan dunia itu dalam kasus seperti perang antum a'lamu bi umuri dunyakum, hadis seperti itu berlaku tuh. Atur kalian lah berapa butuhnya. Nah, jadi enggak harus semua. Jadi kecuali dalam kondisi satu negeri yang penduduknya sedikit, semuanya bisa saja menjadi fardu ain semuanya, karena ya nggak ada pilihan lain, mereka harus semua. Terus kalau seperti kita sekarang misalnya ada kaum muslimin yang mempertahankan kehormatannya, memperjuangkan kemerdekaannya, misalnya di Gaza gitu kan. Itu gimana? Warganya 2 juta lebih. Ya 2 juta. 2,3 juta lah, 2.300.000-an. Tuh, enggak wajib semua juga. Gitu kan? Butuhnya selama ini warga organisasi Hamas menghimpun prajurit perangnya saja ya, yang kan semua anggota Hamas nggak semua jadi pejuang militernya, banyak yang bukan ikut militer, jadi masyarakat jadi gerakan sosialnya ada, gerakan politiknya ada. Nah, sayap bersenjatanya ini menurut laporan kita pakai, menurut perkiraan laporan intelijen Israel adalah 30.000. Ya, 30.000 dikit ya kan, dari 2,3 juta warga, dikit 30.000. Sisanya bergerak di bidang sosial, ya, di bidang politiknya, kan pemerintahan juga mereka. Jadi nggak semua. Nah, sama seperti misalnya warga Mesir ikut terpanggil jihad kan? Enggak, karena di dalam masih cukup. Itu di dalam masih cukup. Nah, terus apa dong perannya? Ya bi amwalihim lah, dengan harta. Tapi kalau dengan badan enggak terpanggil, udah cukup. Cukup segitu aja, cukup. Masih ada lagi stok banyak. Yang dibutuhkan ini bantuan support dari berupa perlengkapan, gitu ya, support perlengkapan. Karena kalau tentara itu, kalau personilnya nggak menjanjikan itu, jumlah personil nggak selalu menjanjikan. Banyak kasus perang, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Banyak, kenyataannya bukan teori, kenyataannya banyak. Jumlah yang sedikit mengalahkan yang banyak. Banyak
itu mau dialami kaum muslimin atau bukan muslimin, banyak pengalaman itu. Kita aja negara Indonesia ini jumlah tentaranya dikit dibanding jumlah penduduk. Segitu tuh masuk ranking nomor berapa belas gitu di dunia dengan tentara terkuat di dunia. Bingung kita, apanya yang kuat? Tapi kok bisa dalam World Statistik masuk di atas Mesir malah. Kalau Mesir itu udah kuat tentaranya, malah Indonesia masuk di atas Mesir. Saya heran juga apa yang mereka lihat di kita. Ya, dugaannya sih memang bukan persenjataannya kali, mungkin militansinya kali yang mereka lihat. Kalau seandainya terjadi perang, tuh makanya kita sampai sekarang santai-santai aja, nggak pakai F-35 kayak mau apa, santai-santai aja lah. Kalau kalian mau perang sama kami turun kemari gitu, tapi tunggu di bawah kan gitu. Kan gitu aja kan. Kalau kalian dari laut datang darat lah, kami tunggu di tepi laut. Mungkin gitu kali dibaca orang Indonesia ya. Cari mati. Itulah. Jadi, kita nggak pernah ngeluh kekurangan tentara. Walaupun kita santai-santai kayak gini, sejauh ini sih belum ada yang berminat kayaknya, gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah kasih anugerah buat kita. Sebenarnya pangkal itu karena kita masih bersatu aja. Kalau kita rusuh ngeri juga itu. Karena kita masih kepercayaan rakyat ke TNI itu kuncinya, dan mereka tahu itu. Bidang pertahanan tahu. Ketahanan kita itu sebenarnya ketahanan semesta istilahnya. Jadi bukan hanya kekuatan tentara, tapi rasa kepercayaan tentara. Dan baiknya tentara nih Pak ya, gaji mereka itu rendah. Ridho. Tentara kita itu ridho gitu, walaupun ada susah hidup. Apalagi anaknya harus kuliah misalnya kan, aduh repot. Tapi ya ridho aja lah. Mungkin dalam keriduan itulah barokah negara ini. Udah berkali-kali komandan-komandan mereka mengajukan naik gaji, nggak disetujui di DPR kan? Sabar kan. Asal disabar, pokoknya disabar-sabarin. Meletup-meletup kadang perkelahian antara kata-kata di bawah antara TNI dan Polri, ya mungkin gitulah. Tapi intinya tentara itu dalam syariat kita, kalau sudah menjadi tentara itu mereka fardu ain. Beda ya. Kalau sudah menjadi tentara itu sudah fardu ain, tidak bisa lagi. Makanya dalam hitung-hitungan pahala pun tentara itu pahala melulu mengalir selama mereka standby itu mah ribat fisabilillah namanya. Begitulah penghargaan syariah kepada tentara. Memang duitnya nggak banyak, tapi pahalanya itu tentara. Jadi insya Allah kalau masalah jihad itu, nah satu lagi yang terpenting lagi, jihad itu harus ada imamnya. Gak boleh main sendiri-sendiri, harus ada imamnya. Itu yang harus penting, harus ada imamnya. Nah, tidak sama derajatnya. Allah lebihkan faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'ina darajah. Orang-orang yang beriman tapi tidak ikut perang, sementara ada orang beriman ikut perang. Tentu yang derajat yang paling tinggi di sisi Allah derajat orang yang ikut perang. Kita nggak usah cemburu urusan itu, udah wajar, udah adil Allah itu, udah adil Allah. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka demi maslahat ummah, orang banyak. Itulah penghargaan Allah kepada orang-orang yang ikut jihad fi sabilillah. Faddalallahu mujahidina 'alal qa'idina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullu wa'adallahu al-husna. Masing-masing tetap selama beriman, ingat kan catatannya minal mu'minin. Dia mukmin, mengikut Nabi Muhammad. Cuma bedanya dia enggak ikut perang.
tetap berhak masuk surga. Tapi kalau ditanya derajat yang lebih tinggi siapa? Orang yang ikut jihad fi sabilillah. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Allah lebihkan derajat orang-orang yang ikut jihad dibanding orang yang tidak ikut jihad, tapi sama-sama pengikut Nabi Muhammad. Itu pahalanya jauhnya beda sekali, gapnya jauh sekali. Ajran 'azima, gapnya jauh sekali. Jadi nanti di surga itu mereka di sana mantaplah. Jadi susah mereka di dunia ya susah. Pahalanya itu mau dia meninggal di waktu perang atau tidak ya. Yang penting dia sudah ikut. Itu kelebihan jihad itu. Jadi bukan berarti harus yang mendapatkan pahala jihad itu hanya yang mati di medan perang, enggak. Walaupun pada akhirnya dia meninggal di tempat tidur karena sakit, karena usia lanjut misalnya, dia tetap dihargai apa dia. Perjuangan dia itu di sisi Allah, mahal itu. Kemudian diriwayatkan dalam kasus ini supaya tidak juga ayat ini menyelamatkan, supaya nanti gini, waktu jihad pertama itu kan perang Badar, ya kan? Perang Badar itulah pertama sekali, dan itu yang paling berkesan dibanding perang-perang lainnya. Itu paling berkesan itu pejuang Badar. Di waktu perang Badar itu banyak juga sahabat yang nggak ikut, kan cuma 313, angka yang paling populernya begitu, 313. Jadi banyak juga sahabat-sahabat waktu itu setelah yang pengen ikut tapi apal keadaannya, intinya termasuk yang nggak ikut itu Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah yang dekat menantu Rasulullah. Itu gara-gara istrinya yaitu putri Nabi Muhammad sakit, jadi dia nggak bisa ikut. Nah, sehingga nanti jangan ada ayat ini supaya mempertegas bahwa ini umat Islam mukmin kok, cuma nggak ikut perang, tapi bersama-sama ikut Nabi Muhammad berhak masuk surga. Jangan dikira hanya yang ikut perang saja masuk surga. Cuma memang derajatnya dilebihkan oleh Allah mereka itu. Makanya Nabi SAW memperlakukan secara khusus ini pejuang Badar ini sampai Nabi wafat, dan sampai setelah Nabi wafat pun Ali bin Abi Thalib pada saat krisis politik di era menjelang dia dinobatkan sebagai Amirul Mukminin, pihak yang dilibatkannya musyawarah di level tertinggi hanya pejuang Badar, dan sisanya tidak dilibatkan karena kedudukan para pejuang Badar. Jadi nama mereka diabadikan. Kalau ada wisata ke Arab Saudi, pergi ke daerah Badar, berkisar sekitar 100 km lebih dari Madinah ke arah barat, ke mendekati ke sungai ke Laut Merah, kawasan lokasi yang diperkirakan terjadinya perang Badar. Ada prasasti di sana dibikin, nama-namanya ditulis. Pakai bisa ziarah atau pakai bisa umroh juga. Bisa ziarah. Sekarang banyak ziarah, bisa haji juga kan. Tangkap. Banyak yang aku heran juga. Seharusnya kalau di tanah haram nggak boleh ditangkap. Waman dakhalahu kana amina. Barang siapa yang memasuki tanah haram aman. Itu dipraktekkan sejak dari zaman jahiliyah sampai Islam tidak pernah menghapusnya, dan itu aturan, dan sampai sehidup ini kan nggak pernah. Barang siapa masuk tanah haram aman. Itu prinsip. Boleh ditangkap orang. Makanya banyak memang yang ikut itu Pak. Banyak itu. Yang bapak tonton itu yang ditangkap itu sedikit itu. Itu buat menyenangkan hati ini aja kali. Orang yang protes. Lebih banyak itu Pak sebenarnya. Secara hukum sih waman dakhalahu kana itu aman itu.
Tapi ya kan nggak begitu diekspos kan, sedikit aja ya kan, bahwa ada pemeriksaan betul. Ya. Jadi mungkin itu jadi PR aja lah, jadi PR bagi Kerajaan Arab Saudi supaya perbaikilah daya tampung Masjidil Haram itu aja PR mereka. Kalau mereka nggak mau, karena itu risiko mereka tidak mau minta sumbangan ke kita, bukan karena kita nggak mau nyumbang, kita mau nyumbang, tapi mereka nggak mau. Ya udah, mereka semua yang memperbaiki, membangun semua fasilitas. Sepertinya sekarang nampaknya di Mina itu lagi dibangun apartemen-apartemen di dekat kawasan pelontaran itu. Mungkin berapa tahun lagi itu tenda-tenda itu diganti dengan apartemen yang banyak, walaupun dipakainya setahun sekali. Habis daya tampungnya di situ selalu masalah. Pangkal masalahnya dari tahun lalu, di tenda jamaah haji kita itu masuk jamaah non visa haji ini. Siapa yang masukin? Orang maktabnya. Orang maktab itu artinya, maktab itu semacam perusahaan yang subkonkan oleh Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi untuk melayani urusan akomodasi khusus di akomodasi lah, semua akomodasi perjalanan bis atau perpindahan ke Arafah, Mina gitu. Itu maktab ini, mereka punya wewenang tuh, dan mereka lah yang memberikan tasrih masuk haji. Tasrih itu semacam surat untuk, jadi visa haji, bukan pun visanya visa haji, yang penting tasrihnya. Tasrih itu semacam surat keterangan, udah pokoknya ini dalam ini kami, jamuan kami, kan ada tasrihnya itu dikasih. Nah, yang berwenang itu sini maktab ini, muassasah ya, semacam perusahaan lah ya. Mereka kasih tuh orang-orang yang minta ya. Nanti dari Indonesia ini satu kereta bawa 300 orang misalnya kan, minta 300. Kan bukan kepala muassasahnya, kepala maktabnya, anak-anak buahnya. Ya pada ada bayarnya juga sih, ada bayar. Tapi itu urusan orang tua, ada mahal-mahal juga kayaknya. Pokoknya dah. Nah nanti pas di Mina itu 3 hari atau 4 hari gitu ya, itu dicicil semua. Jadi penuh lah tenda-tenda itu. Dari mana saja ini orang gitu. Ya gitu. Protes lah tahun lalu Menteri Agama kan. Sekarang protes lagi. Ya gitu. Tapi cerita yang ditangkap itu seharusnya kalau di Tanah Haram. Tanah Haram itu batasannya jelas. 16 km daerah Hudaybiyah, 12 km ke daerah Tan'im. Batas di sebelah tenggaranya Arafah. Arafah nggak masuk Tanah Haram. Jadi masuk keluar Arafah, masuk ke arah Musdalifah, masuk Tanah Haram. Nah itu si kawasan itu Tanah Haram. Nggak boleh orang ditangkap, seharusnya begitu. Tapi kan kalau di sana atas perintah Ulil Amri ya, Ulil Amri di atas fatwa ya, di atas hukum. Gitu ya. Itu Tanah Haram tadi. Kembali ke ayat kita ini, fadilah tentang jihad ini. Jadi berapa pasukan yang dibutuhkan? Nah, di surat Al-Anfal ada bahasan itu. Surat Al-Anfal ya. Kalau kalian jumlahnya sekian, maka kalian sekian saja. Ayatnya itu di surat Al-Anfal, Al-an khafafallahu, ayat Al-Anfal ayat 66. Mulanya ya ayuhan nabi, ayat 65-nya saya baca 65. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, haridil mu'minina 'alal qital, gerakkan orang beriman itu untuk ikut berperang, jihad. Gerakkan mereka, motivasi, gerakkan. Iyyakum minkum ishrun sabirun yaghlibu mi'atain. Kalau jumlah kalian pasukannya cuma 20 orang yang sabar, maka jaminan Allah bagi kalian orang yang beriman bisa mengalahkan musuh sejumlah 200. Jadi 20 kan banding
1:10 kan? Tuh, 1:10 target Tuhan sama kita. Iya kumi'ah, kalau kalian 100 yaghlibu alfa, bisa kalian mengalahkan 1000 minal ladzina kafaru, musuh kalian orang kafir. Bi annahum qaumun la yafqahun, karena musuh kalian itu orang yang tak ngerti. Al-an, sekarang khaffafallahu ankum, Allah ringankan bagi kalian tagihan itu, bukan lagi 1:10. Wa alima anna fikum dha'fa, dan Allah tahu kalian agak lemah. Fa iyyakum mi'ah, kalau kalian 100 orang sabirah, yang sabar, karena setiap tentara itu pasti memiliki sifat sabar. Yaghlibu mi'atain, bisa mengalahkan 200. 100 mengalahkan 200, 1:2. Wa iyyakum alfun, jika kalian 1000 yaghlibu alfain, dapat mengalahkan 2000 bismillah, dengan izin Allah. Wallahu ma'as-sabirin. Dan kenyataannya begitu, perang-perang kaum muslimin itu sampai sekarang di Gaza juga begitu. Lemah mental orang kafir itu berperang, lemah. Orang Israel itu kelihatan, karena itu janji Allah dah benar. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun. Kalau kalian kesakitan, luka-luka karena tembak, karena tebasan pedang, mereka musuh kalian lemah juga, kena luka juga. Wa tarjuna minallah ma la yarjun. Bedanya kalian mengharapkan sesuatu dari Allah sementara mereka tidak. Musuh kalian tak ada harapan, sementara kalian ada harapan. Nanti syahid, berjuang mulia, terhormat, nanti syahid. Ish kariman awud syahidan, hidup mulia, maksudnya terhormat, artinya disegani. Awud syahidan, atau mati syahid, ada ruginya. Kalau kau menyatakan perlawanan, memperjuangkan kehormatan, itulah. Nah, harapan itu ada bagi orang yang beriman. Jadi motif kenapa kau perang, apa yang kau perjuangkan, jelas. Orang beriman itu jelas, fisabilillah. Tapi orang yang tidak beriman itu ragu dia, benar enggak ini? Ini sesuatu yang aku perjuangkan ini benar enggak gitu. Mulai ragu dia. Nah, jadi jatuh down. Anehnya itu yang protes sekarang di Israel itu orang-orang ortodoksnya. Jadi yang orang ortodoks ini kan orang-orang solehnya. Orang-orang soleh, orang-orang yang benar-benar mengamalkan apa nih? Mereka yang nggak mau ikut, coba. Nggak mau dia, kayak gitulah karakternya. Memang Allah sudah bilang begitu di Al-Quran. Akibat dari apa, cara mengajarkan ajaran itu lari dari esensinya. Ajaran yang diwariskan Nabi Musa itu seharusnya nggak kayak gitu. Yang pewaris ajaran Nabi Musa ini dulu itu umat Nabi Muhammad ini. Gitu. Yang mereka yang mengklaim umat Nabi Musa itu nggak sama sekali menjalankan semangat ajaran yang dia tinggalkan Nabi Musa itu. Nabi-nabi mereka yang mereka percaya kitab-kitabnya selama ini. Nah, ini justru umat Nabi Muhammad yang mengamalkan. Makanya banyak perumpamaan mujahid di tengah umat Nabi Muhammad itu seperti yang pernah diceritakan, dan sifat-sifatnya ada diceritakan di umat Nabi Musa dan di Injil gitu. Dan itu adanya pada umat Nabi Muhammad akhirnya, bukan di orang Yahudi, bukan di orang Kristen. Nah itu segitu udah kalau kabutnya sekarang. Orang padahal nggak ada secara resmi negara yang mendukung itu. Secara resmi ya, tidak ada. Kalau tuh ada sumbangan masyarakat aja, sumbangan masyarakat kita ini sebagian sumbangan kita ini insya Allah nyampe ke sana. Nah, makanya pendistribusian jalurnya ya kita titipkan kepada yang sudah ada kontak dengan yang di sana pastinya. Karena semua itu untuk kebutuhan. Kebutuhan tentara itu nggak sedikit, Bapak. Perjuangan Hamas itu nggak sedikit biayanya itu. Nah, sampai sekarang kita bingung dari mana mereka memasukkan pipa-pipa besi itu yang buat jadi roket itu, bingung juga kita. Pipa yang buat jadi roket ribuan pucuk itu kan. Dikunci Gaza itu kayak tembok panjang berbuat satu. Bisa tuh masuk pipa jalan. Kalau enggak biayanya besar, dari mana itu? Siapa yang berkontribusi? Pasti umat Islam. Siapa? Tak nyebut nama lah mereka. Pasti ada.
Jadi ikutlah kita ini, ikutlah. Gak usah pun kita ada sumbangan, ada himbauan, ayo berkontribusi, ayolah. Itulah yang bisa kita lakukan, ya kan? Jangan kita abai supaya kita tidak masuk dalam grup munafikun. Ya, kikis rasa kemunafikan. Karena ini kepentingan umat Islam. Enggak ditagihnya badan kita ikut, ya hadirkan materi. Dan butuh banyak itu. Banyak butuh. Nanti pun terus berapa tahun ke depan banyak butuhnya. Pasti ada sih pendukung dana besarnya pasti. Tapi janganlah mereka saja. Ambillah kesempatan juga berkontribusi. Allah pasti tahu kan itu. Allah pasti tahu. Ikut. Nah, di Indonesia banyak. Nanti saya juga ikut menggerakkan penggalangan dana untuk masyarakat perjuangan Al-Aqsa namanya. Jadi kalau kami ada bikin sebuah lembaga semacam yayasan itu Pecinta Aqsa namanya, di bawah bimbingan Habib Rizik. Jadi ya gitulah. Nanti kalau sudah terbentuk, sudah ada, nanti saya umumkan, saya bagi-bagi ke jamaah supaya berapapun kesertaan kita, niatnya saya tidak mau ikut bagian dari orang yang munafik. Dalam makna munafik di sini, jangan kita menjadi umat ini pas yang enaknya aja kita ikut gitu kan, pas yang susahnya kita nggak ikutan. Nah itu dengan cara kita ikut berpeduli, ya toh yang diminta juga nggak nyawa kita. Nah, nanti hadir kita nggak berjihad dengan nyawa, Allah hargai dengan harta. Darajatin minhu maghfiratan wa rahmatan wa kana Allahu ghafurur rahim. Darajat yang tinggi bagi orang yang berjihad itu, plus keampunan. Keampunan ini keampunan seluruhnya, ya. Mau dosa besar pun angus gara-gara jihad itu. Yang enggak angus cuma satu, utang. Utang enggak lunas. Tetap, kalau utang tetap harus. Ya, tapi bahwa dia derajat tertinggi, dosa sebesar apapun, mau durhaka ke orang tua, udah kesal kita jadi orang tua, durhaka sama orang tua kan, angus tuh sama jihadnya. Apalagi dosa, zina dia, tak apalah, korupsi dia, hangus. Tapi jangan pula korupsi, tapi hangus gitu loh. Hangus. Jihad itu dahsyat sekali. Nomor 2 di bawahnya haji. Gitu kan? Haji jihad itu benar-benar powerful. Adil loh Bang itu. Lagi pula orang yang mau ikut memang nggak banyak dari umatnya. Ya, pas ngebayangin matilah, kalau bisa aku nyumbang aja lah katanya. Itu nomor 2 aja. Ya udahlah, harta aku laku sebagar katanya kan. Paling tidak dia nggak ikut munafik gitu kan. Karena di zaman waktu Nabi itu itulah uji pembeda orang munafik atau bukan. Ikut nggak dia nyumbang. Bahkan ada kakek-kakek satu sok dibawanya untuk sumbangan, diremehkan sama orang. Segitu apalah kekuatannya itu. Ternyata bapak yang komen nih munafik dia. Munafik dia. Mengacau aja. Merendahkan orang itu. Padahal kita umat ini, kita karena banyaknya kita adalah kekuatan itu lah. Karena bersedikit satu orang tuh. Jadi Allah lah yang mengatur itu nanti, merencanakan dibalik semua amal hamba-hamba. Tapi Allah tahu, jangan diremehkan. Ada nanti mati kita, baru kita lihat nanti kemana maslahat yang kita sumbangkan itu. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh. Ini sindiran ayat ini sebagian dia mengatakan kepada orang yang tidak ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada saat mereka meninggal dunia adalah dialog seperti yang diberitakan dalam ini. Kalau enggak karena ayat Al-Quran enggak tahu kita dialog itu. Itulah namanya berita gaib kan. Orang yang diwafatkan oleh malaikat, yang mereka zalim terhadap diri mereka.
sindiran zalim terhadap diri mereka itu dalam konteks ayat ini adalah mereka tadinya seharusnya ikut menderita seperti Nabi Muhammad. Jangan pas itu kan perang Badar itu kan puncak benci-bencinya orang Mekah lagi. Dan Nabi Muhammad gak berhasil dibunuh pas hijrah. Mereka incar di perang Badar, gak berhasil juga. Mereka balas dendamkan di perang Uhud, gak berhasil juga. Berkali-kali mereka mengincar Nabi Muhammad. Nah ini orang-orang yang gak ikut nih disindir dalam ini. Pada saat mati, di mana kalian? Kenapa gak ikut hijrah? Mereka jawab, kunna mustad'afina fil ard. Kami itu dilemahkan di bumi di Mekah. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Kenapa? Kan banyak tempat selain itu. Jadi memang hijrah di zaman itu hukumnya fardu ain. Jadi satu-satunya kayak pengalaman hijrah itu hanya di masa itu. Sekarang enggak. Sekarang enggak ada diwajibkan hijrah lagi. Hijrah majazi ada, hijrah dari berbuat dosa menjadi taubat itu berlaku. Tapi hijrah dalam makna pindah untuk makna itu enggak wajib, enggak ada perintah. Perintah sudah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah ada kewajiban hijrah setelah sekarang? Enggak ada lagi. Adanya jihad kata Rasul. Waktu dari Mekah ke Madinah itu kan enggak perintah jihad, adanya perintah hijrah saja. Jihad enggak, hijrah saja. Itu pun enggak ikut mereka, disindir di sini. Ternyata karena mereka enggak hijrah itu dicap masuk api neraka juga. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Illa ada, jangan dulu generalisir. Illal mustad'afin, kecuali benar-benar dia lansia, ya, nenek-nenek, perempuan, anak-anak itu ya. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilah, mereka tidak punya kesanggupan, wala yahtaduna sabila. Faulaika asallahu ayyafu anhum. Untuk mereka ini pending di akhirat, tergantung bagaimana nanti di pengadilan. Tapi ya harapannya Allah maafkan. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Tapi yang tadi tidak ada alasan, tidak bisa. Ancamannya gitu jelas. Berat hidup di masa itu. Tagihan hijrah wajib. Jihad pengikut masih sedikit, musuh segitu banyaknya, terpanggil semua. Nah kita sekarang umatnya banyak sekali. Nah yang ditakutkan Nabi itu, aku nggak takut kalian miskin, aku nggak takut kalian susah hidup. Yang aku takutkan kalau enaknya hidup dibukakan buat kalian. Nah, itu. Kalau udah enaknya hidup dibukakan bagi kalian, itu aku yang takut kan? Karena semakin cari aman gitu, harus semakin cari aman dia, cari selamat. Jadi ketika datang panggilan perang, wah hilang hartaku nanti, hilang nanti kesenanganku ini. Nah itu yang menyebabkan mereka lemah. Makanya dalam ayat tadi dikatakan kalau Allah ingin menghancurkan suatu kaum, Allah bikin enak, mutrafina, dibikin senang. Jadi mentalnya jadi mental cari enak. Bukan mental berjuang lagi. Nauzubillah. Kita ini masih di era mana nih? Udah mental enak atau belum nih? Masih susah hidup. Masih berjuang terus. Enggak apa-apa, biar ada semangat hidup dikit. Nanti kalau dikasih Allah kesenangan lupa pula. Gitu kan? Syukuri apa adanya. Itulah jalan yang terbaik, gitu ya. Jadi ini ayat-ayat ini benar-benar kalau kita putar memori kita lihat sejarah perjalanan di masa itu, benar-benar antara iman dan kemunafikan itu teruji pada saat perang, pada saat sulit. Makanya tadi kita sesama umat Nabi Muhammad jangan pernah tidak ikut berkontribusi untuk maslahat publik umat Islam. Jangan pas giliran enak dia merasa paling berhak, pas giliran datang tagihan sumbangan dia paling jauh gitu kan. Hadirlah dalam kegiatan apapun ya, termasuk urusan masjid gitu kan. Urusan masjid itu kan masalah fisabilillah juga, urusan masalah publik gitu, umat Islam gitu. Masalah penderitaan sesama kita, sama kaum muslimin. Nah
Itu yang terus selalu didengungkan. Karena umat Islam itu harus saling merasa, kalau sahabat dia sakit, dia pun ikut merasa sakit. Kalau merasa dia dihina, saudara dia dihina, dia pun ikut merasa terhina. Kayak kita ini sekarang, jangan kita merasa nyaman-nyaman aja. Yang dihina saudara kita di Palestina, ya kita harus merasa tersinggung juga. Alhamdulillah, selalu itulah yang membedakan umat Islam ini sampai sekarang. Itulah yang membedakan. Jadi peristiwa Gaza itu menguatkan ini kita sesama umat Islam di berbagai wilayah. Kayaknya efektif tuh boikot rumah makan, ya, efektif kayaknya, lumayan. Itu namanya gerakan power, people power, kayak gitu. Apa-apa, tapi kan pemiliknya Muslim, Ustaz. Ya resiko, ya supaya dia cari bisnis yang lain. Mudah-mudahan Allah mudahkan bagi dia rezeki yang lain. Tapi itu salah satu gerakan publik kita, ya, gerakan publik, people power, hal-hal semacam ini. Jadi Palestina ini harus diangkat temanya lebih tinggi dari hanya sekedar konflik kawasan, tapi harus diangkat al-qadiyah al-islamiyah. Ini adalah PR umat Islam, bukan hanya urusan masalah mau berdiri negara atau tidak berdiri, enggak. Ini harus diangkat lebih tema yang lebih besar lagi, al-qadiyah al-islamiyah, problem kita umat Islam. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa. Boleh, Ustaz? Ya. Makasih. Minta ini Pak, wisdom atau kearifan dari pandangan Ustaz. Ini kan ekonomi kita sekarang yang kemana-mana dikuasai oleh multinasional, ya, perusahaan-perusahaan besar. Kalau lihat dari sejarah VOC kan juga begitu. Jadi ekonomi menguasai negeri kita, kemudian baru pemerintah Hindia Belanda itu belakangan. Nah, ini juga ekonomi kita tidak berdaya karena kita masih menggunakan produk-produk semuanya dari. Nah, kelihatannya dalam pandangan saya perlu ada kesadaran berekonomi, Ustaz, agar tangan di atas. Karena di sektor ekonomi syariah ini selain zakat, infak, sedekah, wakaf, yang kedua keuangan syariah, yang ketiga di sektor real nih, Ustaz. Sektor real kita tidak terlalu perhatian, dianggap itu urusan orang lain. Bagaimana menurut Ustaz ini? Siap. Tapi silakan azan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sangat berhubungan sekali dengan people power tadi, ya, kekuatan rakyat, kekuatan umat. Jadi tetap terkait masalah, kita belajar dari sejarah, sudah betul, bagus, sudah benar landasannya belajar dari sejarah. Kemudian bahwa kenyataannya sekarang juga ada korporat-korporat pengusaha-pengusaha yang berotak imperialisme, liberalisme, ya,
ini atau kapitalisme gitu ya. Mulai mereka berbisnis itu tidak mempertimbangkan maslahat akhirat Anda, pikir mereka yang penting bagaimana banyak harta dia bertambah terus dan dia menjadi pegang kunci gitu kan. Nih, kalau itu sudah disadari oleh umat Islam itu udah bagus itu. Kalau udah ada kesadaran melihat kenyataan itu. Nah, sekarang kekuatannya itu sekarang yang sedang digalakkan apa himbauannya buat kita? People power itu dari berbagai ini termasuk gerakan ekonomi. Nah, berarti kesadaran terhadap gerakan-gerakan seperti salah satunya sebenarnya Bank Syariah, Islamic Bank. Gerakan terakhir tentang penarikan dana 1,15 triliun dari Ormas Muhammadiyah itu mudah-mudahan dengan niat baik, kalau memang tujuannya istilahnya begitu, untuk mencari keseimbangan di antara bank-bank syariah. Kalau itu tujuannya oke lah, kalau itu niatnya gitu ya. Tapi kan memang ada potensi buruk juga karena itu kecurigaan pemilik modalnya terbesar kan negara gitu. Jadi setiap modal politik kan orang-orang dalam itu tahu kemana saja uang proposal itu digunakan gitu. Dan sapi perah kan biasanya BUMN itu kita ada gerakan rakyatnya lah di situ, mudah-mudahan ada. Nah, kalau itu aspek bank, nanti kita tunggu dari pihak-pihak yang bertanggung jawab lah, yang memberikan keterangan apa di balik itu sebenarnya. Kemudian dari aspek kegiatan kita permodalan, gitu ya. Nah, disinilah pengusaha-pengusaha Muslim itu kita harapkan tegar gitu. Memang harus tegar. Kadang cobaannya berat memang pengusaha nih Pak. Terkait masalah kebijakan politik, hubungan dengan pemegang kebijakan politik misalnya. Jadi menanggung resiko itu, daripada aku menanggung resiko gitu, aku nggak usah lah. Kayak gitu-gitu. Mentalnya itu juga pengusaha itu memang harus kuat juga. Jadi kadang godaannya di atas itu nggak sedikit kan. Hanya orang-orang yang pengusaha lah yang tahu, penceramah banyak nggak tahu itu, ya kan? Dan pengusaha juga banyak nggak cerita, gitu kan? Nah, itu ujian-ujian di atas tuh banyak. Jadi harapan kita kalau kita sudah melihat masalahnya, alhamdulillah saya lihat perguruan tinggi sekarang sedang digalakkan. Nah, ada satu kekuatan lagi yang belum kita besarkan di umat ini, yaitu kekuatan wakaf. Jadi ada teori Ustadz Henry Tanjung, dia memberikan pernyataan, dan pernyataan itu berbasiskan penelitian. Artinya ketika kapitalisme besar di dunia, maka diamati sebenarnya kekuatan ekonomi umat Islam itu dulu apa kan itu. Jadi dalam pengamatan sejarah mereka, di mana aset wakaf atau kekuatan wakaf besar, maka kapitalisme kalah. Jadi itu musuhnya. Jadi kekuatan wakaf ini sekarang sedang digalakkan. Bukan hanya di Indonesia. Jadi seminar-seminar internasional banyak, Turki, Mesir, itu sering berjumpa sekarang tuh. Nah, bagaimana temanya sama, musuhnya kapitalisme. Gitu. Jadi tema wakaf ini sekarang jadi kekuatan juga. Kenapa? Karena namanya wakaf ya kekuatan umat. Gitu. Kalau kapitalisme kan tahu sendiri prinsipnya, bagaimana menumpuk kekuatan pada satu titik saja, tanpa peduli dia orang menderita atau apa. Yang penting nanti dikuasainya semuanya, semua jaringan dia yang punya. Perusahaan ini induknya raksasa, gitu kan? Mana ini anak perusahaan dia, sampai cicit perusahaan dia ada. Ke dia juga, jadi uang tak pergi kemana-mana. Gurita namanya kan, istilahnya sekarang ya. Jadi apa gerakan kita? Ada satu jalan lagi selain bank syariah ya, selain
bank syariah atau Islamic Bank adalah wakaf. Ini mudah-mudahan orang-orang yang bergerak di bidang ini semakin terpanggil untuk membangun kekuatan itu. Itu bagian yang paling saya dapat materinya sebatas ini, tapi teori-teori yang semacam saya rendah lah. Insya Allah di kampus-kampus lebih jago lah urusan itu. Orang kampus insya Allah lebih inilah. Menambah jumlah orang-orang seperti para ini, pengusaha-pengusaha yang Itu. halal, Ayo, rajin berbagi. Ustaz Rauf harus bertanggung jawab ini. Ini kita perlukan ratusan ribuan Iya. Rauf baru. Iya. Insya Allah alhamdulillah nih jamaah-jamaah pengusaha-pengusaha udah ruhiyahnya masuk lah, alhamdulillah ya. Ruhiyahnya masuk. Alhamdulillah. Baik. Sampai di situ kita, tapi itu pesannya tadi, kita ini hidupnya perjuangan. Jangan pernah berpikir senang-senang. Kalau ada saudara kita susah, ikutlah. Dan motifnya apa? Saya jangan masuk dalam grup kemunafikan. Gara-gara saya tidak peduli dengan kaum muslimin. Itulah. Kita sudah dalam kafaratu majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.